Halo Skipper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kanister yang lubang inputnya berada di samping atau di luar tabung seperti ini kawan-kawan. Nah, ditambahkan stop kran juga. Nah, sebelumnya saya juga pernah atau sering saya membuat kanister dengan lubang input dan output berada di tutup atas. Nah, kali ini saya ingin mencoba yang lubang inputnya berada di luar tabung atau di samping. Nah, untuk pipanya saya menggunakan pipa PVC ukuran 4 inch atau 4 dm dengan pompa atau power head berkapasitas 1500 liter per jam. Nah, untuk tutupnya ini saya selalu menggunakan tutup jok pipa karena saya sangat puas sekali dengan jok pipa, dimana cara pemasangannya cukup mudah dan tentunya tidak ada rembesan. Hal ini akan saya buktikan nanti di akhir video kawan-kawan, ada rembesan atau tidak. Caranya yaitu kanister nanti akan saya cabut, lalu saya video di bagian-bagian yang berpotensi ya, atau yang mungkin ada kebocoran, walaupun tentunya tidak akan ada kebocoran ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita praktekkan video pembuatan kanister dengan lubang input berada di samping. Bahan yang pertama ialah pipa PVC ukuran 4 inch atau 4 dm. Ini pipa tipe D. Kemudian panjangnya kurang lebih sekitar 50 cm. Lalu ada 2 dop pipa ukuran 4 inch juga. Kemudian elbow ukuran setengah inch yang sudah saya potong 1 cm. Lalu ada stok drat luar ukuran setengah inch. Kemudian ini elbow yang ada drat dalamnya. Kemudian ada stop kran ukuran setengah inch juga. Lalu 2 buah sok drat dalam ukuran setengah inch. Lalu untuk mempermudah pemasangan selang in out, saya menggunakan konektor selang drip seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini pas di sok drat dalamnya setengah inch PVC seperti ini, nanti tinggal ditambahkan seal tip. Kemudian ada pipa PVC setengah inch, ini TDI ya kawan-kawan. Lalu ada kran air rotor beserta selangnya. Kemudian pipa bening secukupnya. Nah, untuk lemnya saya menggunakan lem super glue, silikon rubber untuk kaca, kemudian lem khusus PVC, kemudian seal tip. Nah, ini untuk anti rembesnya ya kawan-kawan. Kemudian untuk finishingnya saya menggunakan cat spray warna black dove atau black flat atau black matte. Untuk power headnya ini saya menggunakan power head dengan kapasitas 1500 liter per jam. Nah, bisa dilihat di situ ya kawan-kawan. Ini bentuknya cukup besar. Sebelum masuk ke langkah yang pertama, terlebih dahulu kita unboxing dulu power headnya. Kemudian kita ramut biar powerful. Nah, ini paket di dalamnya. Nah, ini ada lubang 2 ya kawan-kawan, lubang iringan dan lubang samping dan lubang depan. Nah, ini yang samping ini wajib ditutup, dan lubang kecil yang di output ini harus ditutup juga ya kawan-kawan, agar flow-nya bisa fokus ke depan. Lalu apabila ada komponen-komponen lain yang sekiranya tidak kita butuhkan di power head, kita lepas. Kemudian untuk ujung output power headnya kita tambahkan pipa bening. Nah, ini pas mak blus ke pipa bening ya kawan-kawan. Oke, ini kita ringkesi dulu. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu membuat lubang output power head di tutup atas. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu potongan pipa
Nah, ini sebagai pengukur bagian pinggir ya kawan-kawan, agar nanti ketika power head kita pasang tidak nempel ke pinggir. Nah, sebagai ukuran. Lalu kita tandai, kemudian kita lubangi menggunakan solder. Nah, ini bisa opsional ya kawan-kawan, bisa menggunakan solder, bisa menggunakan bor milik tetangga. Nah, apabila kawan-kawan memiliki alat senai atau hand tap, nah itu bisa menggunakan hand tap untuk membuat drat, sehingga konektor dripnya bisa langsung kita drat di dalam lubang. Nah, tapi saya tidak punya karena harganya cukup mahal ya kawan-kawan untuk hand tapnya itu. Jadi saya menggunakan lubang dengan cara disolder dan diamplas. Nah, kemudian kita coba masukkan. Nah, ini harus sesak seperti ini ya kawan-kawan, agar meminimalisir kebocoran. Kemudian kita lepas dulu. Sebelum kita lem, kita amplas dulu bagian pinggirnya agar nanti lemnya bisa merekat. Nah, ini pertama saya kasih lem silikon rubber. Nah, harapannya nanti agar tidak ada rembesan di bagian tersebut. Lalu kita masukkan lagi konektor selang dripnya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengatur lubang output power head agar bisa masuk ke dalam shock drat dalam, yakni dengan cara menambahkan pipa setengah inch, kemudian pipa bening yang kita masukkan ke dalam shocknya. Pertama-tama kita lem dulu yang bagian pipa setengah inchnya, kita ratakan, lalu kita masukkan ke dalam shock drat dalam. Nah, ini saya menggunakan kayu agar bisa sampai mentok ya kawan-kawan. Kemudian untuk lebihnya kita potong agar tidak terlalu panjang nanti. Setelah terpotong, kita rapikan lubangnya dengan menggunakan cutter. Kemudian setelah itu kita masukkan pipa beningnya. Terlebih dahulu kita ukur sampai dasar, kita tandai, langsung kita potong. Oke, setelah terpotong, pipa beningnya langsung kita masukkan ke dalam shocknya. Kita menggunakan kayu agar lebih mudah untuk penekanannya. Ini harus sampai masuk mables ya kawan-kawan, sampai ke dasar. Oke, hasilnya seperti ini. Kita coba untuk masukkan power headnya. Nah, ini sangat sesak ya kawan-kawan, ini sangat bagus. Oke, seperti ini tampilannya. Ini sangat kuat ya kawan-kawan. Untuk mencabut saja ini sangat susah. Kemudian sebelum shocknya kita pasang ke konektor selang drip, terlebih dahulu kita lapisi dulu selang dripnya dengan seal tip yang agak tebal ya kawan-kawan. Nah, ini agar nanti konektor shock drat dalamnya ini bisa pas, sesak, dan tidak ada rembesan atau kebocoran. Nah, ini sampai tebal ya kawan-kawan. Kemudian kita tambahkan lem PVC di dalam shock drat dalamnya seperti ini. Setelah itu langsung kita dratkan atau kita pasang dengan konektor selang drip sampai rapat ya kawan-kawan. Kemudian kita lumuri memutar di sekitar shock dratnya. Kemudian kita biarkan kering dulu. Nah, setelah kering akan seperti ini, kita coba pasangkan. Oke, lalu kita coba untuk memasukkan ke dalam PVC 4 inch tadi. Oke, sudah pas, tidak gesrek, tidak menempel di samping ya kawan-kawan. Nah, jadi dia bisa longgar di dalamnya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat lubang keran air trap dengan keran aerator. Nah, seperti ini.
Keran aerator ini berfungsi untuk membuang udara yang terjebak di dalam tabung kanister kawan-kawan, agar flow-nya bisa lancar. Nah, ketika kita awal set atau awal menyalakan itu kita buka sampai semua udaranya keluar, sampai mancur. Setelah mancur ya langsung kita tutup, tidak kita biarkan terbuka. Itu fungsinya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kita lubangi harus pas dengan selang aeratornya agar tidak ada rembesan. Oke, setelah pas langsung kita lem menggunakan super glue atau lem G di bagian luar dan di bagian dalamnya ya kawan-kawan. Seperti ini. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat lubang untuk kabel power head. Nah, ini penempatannya kita tata seperti ini agar estetikanya dapat ya kawan-kawan. Nah, untuk melubangi ini secukupnya saja. Kalau kabelnya pipih ya kita bikin lubangnya pipih, tidak bulat, agar tidak ada rembesan. Nah, untuk lubang kabel ini juga bisa menggunakan kabel glad ya kawan-kawan. Itu opsional, terserah kawan-kawan mau pilih yang mana. Kalau saya lebih suka yang langsung. Nah, kemudian untuk kabelnya kita potong 15 cm dari colokan AC. Lalu kita masukkan ke dalam lubang. Nah, untuk kabel yang dari power head ini juga jangan terlalu pendek ya kawan-kawan. Ya, sekitar 10 atau 15 cm. Nah, karena nanti ketika maintenance bisa lebih mudah untuk mengeluarkan power headnya. Nah, seperti ini kita lem. Kemudian bagian dalam ini kita tambahkan kapas atau busa rokok atau tisu agar lebih kuat lemnya. Nah, setelah lem G kering lalu kita timpa lagi dengan lem silikon rubber atau lem kaca agar meminimalisir rembesan. Setelah selesai kita biarkan kering dulu lemnya. Sambil nunggu kering kita sambung kabel AC nya. Ini terdapat dua warna, kita sesuaikan saja warnanya. Nah, untuk sambungan ini juga bisa ditambahkan saklar on off ya kawan-kawan, itu opsional. Nah, kebetulan saya belum beli. Nah, ini langsung saya sambung saja. Nanti misalkan saya ingin menambahkan saklar, tinggal saya buka sambungannya lalu saya sambungkan ke saklar on off. Itu opsional ya kawan-kawan. Nah, tidak lupa kita lapisi sambungannya dengan isolasi hitam khusus untuk kabel. Ini juga opsional, bisa menggunakan yang dibakar itu, isolator bakar. Oke, bagian atas atau power headnya sudah selesai. Seperti ini hasilnya kawan-kawan. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang samping dan penyusunan jalur inlet dari kanister. Nah, ini terlebih dahulu kita tandai menggunakan spidol. Kemudian kita lubangi menggunakan solder. Sekali lagi ini opsional ya kawan-kawan, untuk lubangnya bisa menggunakan bor atau alat senai. Kita amplas memutar sampai shocknya bisa masuk.
pas seperti ini kawan-kawan, jangan ada lebih. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penambahan elbow di bagian dalam. Nah, ini fungsinya agar nanti inletnya air langsung turun ke dasar menghadap ke bawah. Oke, sebelum konektor elbow-nya kita pasang, terlebih dahulu yang bagian luar juga kita sambungkan ya kawan-kawan. Nah, ini kita ukur nanti agar elbow yang di dalam itu tidak dangak. Maksud saya tidak menghadap ke atas, jadi bisa pas menghadap ke bawah. Ya, ini dengan cara, nah ini kita pasang dulu drat luarnya seperti ini. Ini sampai rapat. Nah, seperti ini. Baru ini kita colokkan. Nah, ini nanti bisa pas, dia bisa menghadap ke bawah. Kalau tadi kita pasang dulu, ini ada kemungkinan L-nya itu menghadap ke atas atau ke samping. Nah, ini kita kurang maksimal kawan-kawan. Nah, ini sudah pas menghadap ke bawah, langsung kita beleskan. Nah, seperti ini. Yang bagian dalam ini tidak usah dilem, tidak masalah. Nah, ini nanti pas menghadap ke bawah. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan pipa setengah inch yang ke stop kran. Nah, terlebih dahulu kita rakit dulu ini agar nanti tingginya bisa pas. Nah, sedikit tips dari saya ya kawan-kawan. Untuk ketinggiannya ini jangan separuh dari tabung, usahakan tingginya sama dengan tutup atas. Fungsinya apa? Agar nanti ketika kita awal setup itu air bisa kita isi sampai penuh, sampai ke selang-selangnya, sampai ke lili pipnya, agar nanti kanister bisa langsung nyala dan mengeluarkan air. Oke, sudah terpotong. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman seluruh bagian. Pertama-tama yang kita lem ini stop krannya. Untuk stop kran ini bisa menghadap ke atas atau ke bawah, ini terserah kawan-kawan, opsional. Sesuka hati kawan-kawan saja. Nah, untuk di bagian ini tetap harus menggunakan seal tip ya kawan-kawan, agar meminimalisir kebocoran. Yang di bagian ini rawan rembes. Nah, ini kita harus lapisi seal tip. Kemudian kita lem di bagian elbow dan di samping dratnya ini agar lebih kuat dan kokoh. Kemudian kita dratkan, langsung kita pasang. Oke, tidak lupa kita lumuri lem di bagian dalamnya juga agar lebih kuat dan kokoh. Setelah selesai kita biarkan dulu, ini kita taruh di samping. Nah, lalu kita pasang shock drat dalamnya yang di bagian atas. Nah, ini kita pasang dulu. Kita menggunakan kayu agar bisa makblus sampai ke dasar. Setelah itu kita ukur pipa panjangnya ini agar bisa sejajar dengan bagian atasnya, agar nanti selang drip tipnya juga bisa pas sejajar. Nah, bila ada lebihan langsung kita potong.
Oke, sudah lurus dan lumayan rapi. Kita coba tutupkan. Nah, ini sejajar dengan tutupnya. Nah, nanti selang dripnya bisa sejajar dan pas. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan penahan dari pipa yang ke arah stop kran atau pipa setengah inch yang berdiri itu, kawan-kawan. Nah, ini kan rawan apabila terkena benturan, dia rawan geser dan miring. Nah, agar hal itu tidak terjadi, maka harus kita beri penahan agar lebih kokoh dan tidak mudah geser. Nah, ini kita potong sesuai dengan celah antara pipa setengah inch dan pipa 4 inchnya. Kemudian kedua sisinya ini kita amplas agar dia cekung sehingga bisa masuk pas di antara celah atau di celah di antara pipa setengah inch dan pipa 4 inch. Nah, cekungnya akan seperti ini, kawan-kawan. Nah, kita coba pasangkan. Oke, sudah pas ini. Ini tinggal kita lem menggunakan lem khusus PVC. Terlebih dahulu kita amplas dulu bagian sininya agar lebih kuat. Kemudian kita lumuri dan kita pasangkan. Nah, untuk memperkuat dan agar tidak jadi rembesan, kita lapisi lagi yang di bagian sambungan ini dengan lem silikon rubber. Nah, ini opsional ya, kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan dop bagian bawah. Ini kita lem menggunakan lem khusus PVC. Nah, ini lemnya agak banyak, kawan-kawan, di sini. Ini kalau kita ngelemnya sedikit rawan rembes, jadi kita banyakin saja, tidak masalah. Lalu kita ratakan, memutar. Setelah itu kita tutupkan. Nah, sedikit tips dari saya, kawan-kawan, agar tidak jadi rembesan. Ketika memotong pipa PVC 4 inch-nya itu harus lurus ya, jangan bergelombang. Kalau bergelombang itu kita amplas dulu sampai dia lurus dan rata. Nah, sering terjadi kalau pemotongannya miring bergelombang itu rawan bocor, rawan rembes ya, kawan-kawan. Jadi usahakan harus lurus. Oke, setelah kering hasilnya seperti ini, kawan-kawan. Kanisternya lumayan rapi menurut saya, entah menurut kawan-kawan. Nah, kita coba masukkan tutup atasnya. Oke, pas. Lalu kita pasang konektor selang drip. Dan kanister sudah jadi 85,73% ya, kawan-kawan. Tinggal finishingnya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengecatan. Nah, terlebih dahulu sebelum kita cat, kita lepas bagian yang tidak ingin kita cat dan kita tutup solasi lakban di bagian yang tidak ingin kita cat. Nah, di sini untuk behelnya ini tidak ingin saya cat, dan konektor selang dripnya juga saya biarkan warna hijau, jadi saya tutupi dengan lakban.
Oke, proses pengecatannya saya percepat ya kawan-kawan karena tidak menarik. Nah, ini hasil akhir setelah saya cat. Nah, warnanya black dove. Nah, ini saya suka sekali warna black dove. Nah, untuk pewarnaannya ini juga opsional ya kawan-kawan. Terserah kawan-kawan mau menggunakan cat spray, menggunakan cat kuas, tidak masalah. Tidak dicat juga tidak masalah ya kawan-kawan. Yang penting dia berfungsi normal. Itu yang penting. Oke, kanister sudah jadi 90%, tinggal mengisi media. Nah, media yang saya gunakan yang pertama yaitu busa hitam, kemudian biobol, kemudian keramik ring, kasa putih, batu zeolit untuk media kimiawinya. Oke, terlebih dahulu kita cuci dulu medianya ya kawan-kawan. Nah, untuk media ini, media filtrasi kanister itu yang baik 60% itu media biologis, 20% media mekanis seperti kapas itu, spon itu mekanis, kemudian media kimiawi yakni batu zeolit, karbon aktif. Nah, batu zeolit ini sangat efektif untuk menurunkan tingkat kesadaran air ya kawan-kawan. Nah, untuk urutannya yang pertama ini media biologisnya ya kawan-kawan yang kita masukkan. Ini langsung dengan keranjangnya atau dengan wadahnya ini kita masukkan. Setelah itu kita beri skat kasa putih. Setelah kasa putih kita masukkan keramik ring. Kita skat lagi dengan kasa putih. Setelah itu kita masukkan batu zeolit. Setelah batu zeolit kita masukkan media mekanisnya yaitu spon hitam. Nah, setelah itu kita pasang seal tip di bagian atas agar nanti dop pipanya bisa kuat dan tidak rembes. Nah, banyak yang tanya kawan-kawan di kolom komentar, apakah tidak rembes, Om? Apakah tidak bocor? Jawabannya tidak kawan-kawan. Saya sudah pastikan dan saya sudah mencoba berulang kali. Yang penting seal tipnya itu tebal, pemotongannya lurus, dengan dop pipa seperti ini pasti berhasil dan tidak akan bocor. Saya sudah 4 kali membuat kanister dengan model seperti ini dan tidak ada yang rembes kawan-kawan, terutama di bagian tutup. Sebelum kita tutup terlebih dahulu kita isi air ya kawan-kawan. Setelah diisi air segitu langsung kita tutup. Oke, dop pipanya sudah terpasang rapat. Kanister siap kita uji coba. Namun sebelum itu kita siapkan dulu selangnya, selang kelili pip 2 buah yang sudah kita lengkungkan. Oke, sampailah kita pada tahap yang terakhir yaitu uji coba kanister. Terlebih dahulu kita siapkan untuk selangnya. Nah, untuk selang ini, untuk cara membengkokkannya ini sama dengan cara membengkokkan pipa bening. Nah, tutorialnya ada di video saya yang pembuatan lili pip. Nah, itu sama tekniknya seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini nanti kita isi air sampai ke selang-selangnya agar dia langsung ngacir makpel kentur ya kawan-kawan, tanpa pancing-pancing dulu.
Oke, saya tekankan lagi ya kawan-kawan, untuk tips pemasangan kanister di awal, usahakan lili pipnya itu ujungnya sudah tercelup air dulu agar tidak ada tekanan di dalamnya. Lalu kita isi air sampai ke selang, baru kita colokkan. Nah, seperti ini. Input dulu, kemudian output dulu, kemudian inputnya kita colokkan juga. Nah, seperti ini. Ini posisi stop kerannya buka ya kawan-kawan, jangan ditutup. Ini kita tata dulu. Setelah itu, nah ini lubang air trapnya kita buka ya kawan-kawan. Ini ada udara di dalamnya, kita buka sampai dia mancur. Nah, sampai mancur. Kalau sudah mancur, kita tutup kembali. Berarti di dalam kanister sudah tidak ada lagi udara. Setelah itu kita colokkan dan langsung berhasil kawan-kawan. Bisa dilihat di situ airnya langsung mancur kawan-kawan loh. Ya toh? Nah, saya coba matikan. Saya colokkan lagi, tetap mancur kawan-kawan tanpa dipancing, langsung ngacir. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.